Saya ucapkan selamat datang kepada peserta Zoom pada malam hari ini. Saya melihat sudah ada 37 peserta yang hadir pada malam hari ini. Sebelum memulai acara, saya mau menyapa dulu buat teman-teman semua. Salam hormat dari saya. Perkenalkan, nama saya Hendrik, saya tinggal di Jakarta. Selamat datang buat para peserta dari Sabang sampai Merauke. 30 menit ke depan kita akan mendapatkan informasi yang lengkap tentang apa itu IO Trade, bagaimana cara kerjanya, bagaimana kita mendapatkan uang dari kripto, bagaimana kita mengembangkan networking daripada IO Trade itu sendiri. Teman-teman boleh mengajak rekan Anda yang lain untuk segera bergabung di dalam Zoom kita pada malam hari ini, karena ada berita penting yang akan saya sampaikan di dalam kegiatan kita malam hari ini. Baik teman-teman, saya akan berbagi layar. Ya, oke. Saya mengucapkan selamat datang kepada para calon miliarder yang hari ini meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama di dalam mendengar presentasi yang akan saya sampaikan buat teman-teman semua. Yang kita tahu bersama adalah bahwa hari ini kita sudah ada di era digital. Dan perubahan era digital itu mengalami perubahan yang sangat cepat sekali, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di dalam kehidupan kita saat ini, terjadi perubahan yang cukup besar. Misalnya gini, kalau dulu kita pergi keluar rumah, kita harus punya dompet. Kalau ketinggalan dompet, kita akan panik, teman-teman. Tetapi berbeda di hari ini. Kalau hari ini, teman-teman, kita kemana-mana cukup dengan membawa handphone saja. Kenapa? Karena di dalam handphone kita, di dalam ponsel kita, itu ada uang yang kita miliki, teman-teman. Jadi, hari ini kita ada di era digital. Jadi, kita bersyukur banget bahwa kita ada di zaman era digital hari ini. Nah, bicara tentang digital, tentu tidak lepas juga dari yang namanya uang digital, yang kita kenal dengan nama cryptocurrency. Jadi, cryptocurrency itu adalah mata uang digital. Teman-teman mungkin pernah mendengar orang bilang Bitcoin, orang bilang kripto. Nah, sebetulnya itu adalah istilah-istilah di dalam cryptocurrency. Jadi, kripto itu adalah mata uang digital. Nah, di dalam cryptocurrency, mata uangnya banyak. Di antaranya ada Bitcoin, ada Ethereum, ada XRP, dan ratusan koin-koin lainnya, teman-teman. Nah, biasanya teman-teman, kalau kita kenal dengan lebih dekat tentang kripto, maka kita akan tahu yang namanya siklus, teman-teman. Di mana biasanya di dalam kripto itu, setiap 4 tahun sekali, kripto itu akan mengalami yang namanya halving. Umumnya setelah halving, itu akan terjadi kondisi bull market. Nah, kita tahu bahwa tahun kemarin, 2024, kita sudah masuk di posisi halving. Dan hari ini sebetulnya market itu menuju kepada era bull market. Jadi kalau teman-teman melakukan trading di hari ini, di tahun ini, maka itu adalah momentum yang tepat. Kenapa? Karena pada umumnya market kripto hampir sebagian besar itu akan mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan. Nah, biasanya di masa-masa itu akan menciptakan orang kaya baru, akan lahir miliarder-miliarder baru. Nah, dalam hal ini seperti video yang baru saja kita dengar, nah kita harus bisa mengambil kesempatan itu. Supaya apa? Kita bisa melakukan financial tipping point, teman-teman. Gitu. Jadi kita harusnya menjadi orang-orang yang melek era, bukan yang gagap era. Nah, kesempatan malam hari ini kita mendengar bahwa tiba saatnya market itu akan mengalami bull run. Jadi itulah yang harus kita manfaatkan untuk mendapatkan financial tipping point. Nah, cara mendapatkannya gimana, teman-teman? Untuk mendapatkan uang dari kripto itu sebetulnya banyak cara. Biasanya orang bisa pakai airdrop untuk yang gratis gitu ya. Ada juga orang pakai mining dengan biaya yang sangat mahal gitu. Ada juga orang memulainya dengan trading, teman-teman. Nah, dari sekian hal yang saya sebutkan tadi, hal yang paling gampang untuk kita kerjakan adalah dengan trading. Trading itu jauh lebih simpel. Kenapa? Karena trading itu artinya kita melakukan jual beli, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau kita melakukan jual beli, rasanya itu adalah kebiasaan yang sudah kita lakukan bertahun-tahun.
Dan mungkin di antara teman-teman yang hadir pada malam hari ini juga ada latar belakangnya sebagai pedagang atau trading gitu. Jadi ketika kita melakukan trading di kripto, maka itu adalah hal yang paling mudah. Nah, kalau kita bicara tentang trading, tentu ada tempat di mana kita melakukan trading. Sama ya, ketika kita melakukan trading konvensional, misalnya kita jualan makanan atau kita jualan baju, nah kita harus memilih tempat yang biasa kita sebut pasar. Nah, di pasar itulah tempat pertemuan antara si pembeli dan penjual. Begitu juga ketika kita memulai trading di kripto, maka kita harus memilih tempat yang kita namakan exchange atau exchanger. Nah, jumlah exchange di dunia itu banyak. Ada ratusan exchange yang hadir di dunia ini. Tapi dari sekian banyak exchange, tentu kita tidak memilih semua untuk melakukan trading. Biasanya kita hanya memilih exchange-exchange yang terpercaya, yang valuasinya sangat tinggi sekali, dan sangat aman sekali. Gitu ya. Jadi, oleh platform kami memilih ada dua exchange yang sekarang menjadi mitra daripada IoTrade, yaitu Binance dan kemudian Bitget. Nah, akan datang kita akan ada di OKX dan toko kripto, teman-teman. Nah, kenapa pilihannya ada di Binance? Yang pertama, tentu dari sisi kekuatan, teman-teman. Nah, kalau teman-teman tahu bahwa Binance itu adalah platform crypto exchange, itu terbesar nomor satu dunia. Gitu ya. Jadi, kalau dia nomor satu, tentu kita akan suka untuk trading di sana, teman-teman. Nah, besarnya dari sisi apa? Kalau teman-teman perhatikan di sini, Binance itu dari spot trading dalam 24 jam itu mencapai sekitar 65 miliar US dollar. Jadi ada perputaran uang yang terjadi di Binance sebanyak 65 miliar dolar. Jadi ini adalah sebuah perputaran uang yang sangat besar, teman-teman. Nah, selain itu, Binance juga punya aset senilai 104 miliar US dollar. Jadi asetnya ini sangat besar sekali. Nah, manfaatnya apa aset ini? Jadi gini, teman-teman. Yang ditakutkan oleh perbankan adalah ketika nasabah itu melakukan penarikan di waktu yang bersamaan. Kalau mereka melakukan penarikan di waktu yang bersamaan, yang terjadi nanti perbankan itu akan mengalami rush. Nah, begitu juga dengan platform keuangan lain. Yang paling ditakutkan adalah ketika nasabah melakukan penarikan di dalam waktu yang bersamaan. Nah, coba kita bandingkan di sini. Spot trading yang ada di Binance itu ada sekitar 65 miliar dolar. Kita beranggapan orang-orang melakukan penarikan duit mereka di dalam waktu yang bersamaan. Berarti kurang lebih yang ditarik sekitar 65 miliar. Nah, aset yang dimiliki oleh Binance itu sekitar 104 miliar. Dengan kata lain, ketika semua nasabah Binance melakukan penarikan di waktu yang sama, Binance mampu mengcover. Kenapa? Karena asetnya masih banyak daripada uang yang berputar. Setengah dari uang yang berputar, gitu ya. Jadi asetnya Binance itu memang sangat besar, teman-teman. Lalu selain itu, yang paling saya suka dari Binance itu adalah Binance juga punya asuransi. Asuransinya apa? Asuransi kalau sampai amit-amit Binance itu kena hack, gitu ya. Nah, kalau Binance kena hack, kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena dana nasabah itu pasti aman. Ada asuransi yang akan mengcover kalau kita kehilangan uang. Mungkin teman-teman tahu ya, setahun yang lalu kalau nggak salah, ada exchanger Indonesia yang mengalami hack, teman-teman. Tetapi hanya dalam waktu 1 hari atau 2 hari, itu uangnya kembali lagi, teman-teman. Diganti lagi sama exchanger tersebut. Artinya apa? Exchanger itu tergolong exchanger yang kuat dananya. Nah, begitu juga dengan Binance, teman-teman. Jadi, Binance pun menyiapkan asuransinya. Nah, jadi kalau teman-teman trading menggunakan Binance, itu sudah merupakan langkah yang tepat, teman-teman. Karena Binance ini adalah yang paling kuat. Nah, ini saya lewatin aja. Nah, ini Bitget. Exchanger kedua yang teman-teman bisa gunakan untuk trading adalah Bitget. Bitget ini adalah exchanger peringkat 6 dunia. Padahal tahun lalu itu dia masih di bawah peringkat 12. Antara 13 atau 14. Nah, begitu cepat melejitnya sampai sekarang menjadi peringkat 6 dunia. Dan volume perdagangannya dalam 1 hari itu mencapai 2,4 miliar. Lalu kemudian total aset yang dimiliki oleh Bitget ini juga besar, teman-teman. Ada sekitar 5,4 miliar. Jadi konteksnya sama. Kalau seandainya seluruh nasabah Bitget melakukan penarikan di waktu yang bersamaan senilai 2,4 miliar dolar, maka Bitget bisa mengembalikan atau
mencairkan dana tersebut. Kenapa? Karena aset Bitget itu mencapai 5,4 miliar. Jadi 2 kali lebih tinggi, 2 kali lebih besar daripada aset yang berputar. Teman-teman juga nanti akan trading di OKX. OKX ini juga cukup bagus karena dia adalah exchange terbesar nomor 4 dunia dengan perputaran uang sekitar 2,4 miliar untuk volume perdagangannya, dan sekitar 19,9 miliar itu adalah aset yang dimiliki oleh OKX, teman-teman. Nah, kita sampai ke tahap ini ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita mau mendapatkan uang dari kripto, cara yang paling mudah, paling gampang itu adalah dengan trading. Tetapi akan menjadi persoalan besar ketika teman-teman belum punya pengalaman sama sekali di dalam dunia trading. Sebab ketika kita dagang konvensional pun harusnya begitu. Kalau kita nggak paham berdagang, maka tentu kita akan salah di dalam memilih dagangan apa yang akan kita perdagangkan. Gitu ya. Jadi ketika kita mau mengambil keputusan untuk trading, maka teman-teman harus mematuhi aturan-aturan di dalam trading. Misalnya, teman-teman harus paham yang namanya membaca candle, gitu. Teman-teman harus paham yang memahami yang namanya fundamental dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kripto itu unik, teman-teman. Kalau kita dagang konvensional, hari ini harganya 1.000, bulan depan harganya tetap 1.000, teman-teman. Kenaikannya nggak tinggi, bahkan cenderung stabil. Tapi kalau di kripto, hari ini harga 1.000, dalam hitungan menit, harganya bisa jadi 2.000, bisa 3.000, atau malah sebaliknya, turun, teman-teman. Nah, itu sebetulnya bisa kita pelajari. Nah, untuk mempelajarinya itu nggak gampang, teman-teman. Butuh proses waktu yang cukup panjang dan kemudian prakteknya juga cukup lama, teman-teman. Gitu. Namanya trading konvensional atau trading manual itu butuh effort yang cukup besar sampai kita menjadi seorang profesional trader, teman-teman. Nah, oleh sebab itu, kendala-kendala ini yang kemudian dipikirkan oleh orang-orang hebat untuk bagaimana menciptakan sebuah formula agar supaya orang yang tidak paham trading, yang nggak ngerti trading, yang tidak punya waktu untuk trading, yang maunya simple, bisa menggunakan alat ini dengan mudah. Sehingga apa yang terjadi? Kalau dia pakai alat ini, maka uangnya itu akan terus berkembang. Kenapa? Karena alat ini yang nanti akan membantu setiap orang untuk melakukan trading secara otomatis. Nah, alat itu namanya adalah AIO Trade. Kalau orang lain bilang, ayo trade, ayo trade. Padahal nama yang asli adalah AIO Trade, AIO Trade. Jadi enak nih kalau diomongnya, ayo trade. Kamu trading di mana? Pakai apa? Oh, saya trading pakai ayo trade, ayo trade. Jadi terkesan seakan-akan kita mengajak orang untuk trading. Dan ini sebetulnya adalah nama yang menjual, teman-teman. Gitu ya. Nama yang sangat menjual. Ayo trade gitu. Nah, ayo trade itu sebetulnya adalah akronim dari all in one trade. Kenapa kita namakan all-in-one trade? Dikarenakan all-in-one trade itu artinya IoTrade trading bukan hanya di kripto saja, tetapi IoTrade juga nanti akan trading di saham. Dan ini yang luar biasa. Kenapa? Sebab satu-satunya bot trading yang trading khusus saham itu baru IoTrade. Jadi IoTrade ini adalah pelopor bot trading khusus untuk saham, teman-teman. Nah, biasanya kalau pelopor itu pasti gebrakannya akan sangat besar dan dia akan menjadi sesuatu yang luar biasa sekali. Jadi, teman-teman sudah beruntung ada di komunitas IoTrade karena ini adalah kapal besar yang nanti sebentar lagi akan berlayar di pelabuhan, akan berlayar di lautan bebas untuk menuju pelabuhan kesuksesan, teman-teman. Nah, IoTrade ini digunakan untuk semua kalangan yang sudah pernah trading atau yang belum trading atau mungkin dia punya uang banyak tapi dia bingung ngelolanya gimana. Nah, dia bisa pakai IoTrade. Teman-teman akan mendapatkan banyak kemudahan ketika menggunakan IoTrade. Kemudahan yang pertama adalah teman-teman akan mendapatkan IoTrade di mana IoTrade ini akan bekerja secara otomatis selama 24 jam. Artinya ketika Anda mengklik start di IoTrade itu akan jalan tanpa henti. Ini ibaratnya sebuah mesin yang ketika kita on, dia akan jalan selama 24 jam. Kalau teman-teman melakukan trading manual, itu ada batas waktunya. Kemampuan kita pasti akan terbatas. Apalagi trading itu biasanya, umumnya itu aktifnya di malam hari. Nah, jadi teman-teman kalau trading manual, Anda akan mengorbankan waktu Anda
untuk mendapatkan momentum yang tepat di malam hari. Dan kita nggak mungkin selama 24 jam memantau market. Gitu. Yang ada kita profit, nanti profitnya kita pakai buat biaya rumah sakit, teman-teman. Kalau kita trading manual. Nah, tetapi dengan IO Trade, teman-teman, kita cukup klik start saja, maka bot ini akan bekerja 24 jam tanpa henti. Keuntungan kedua, kita menggunakan IO Trade adalah trading kita itu tidak dipengaruhi oleh emosi. Berbeda kalau kita trading manual. Trading manual itu kadang-kadang ya kita logika kita taruh di depan, tetapi ketika market berjalan, emosi yang muncul. Wah, ini saya profitnya 2% nih. Tapi kalau 2% kemungkinan market bisa naik nih. Mending saya tahan dulu deh. Nah, ketika market naik sudah 2%, sudah 5%, 3G, kita mulai mikir, wah sayang juga nih kalau cuma 5%. Mending saya tunggu aja deh sampai 10% baru saya jual. Ternyata yang kita tunggu bukan 10%, malah market turun. Nah, ketika turun, kita dengan emosi akhirnya menjual. Apa yang terjadi? Transaksi kedua ketika kita trading, kita mulai lagi bukan dengan logika, tapi kita sudah bekerja dengan emosi. Itulah yang membuat kenapa banyak orang ketika trading manual, mereka mengalami banyak masalah. Salah satunya apa? Pengendalian dirinya yang tidak bisa diatasi. Kalau kita pakai IO Trade itu bekerja dengan algoritma yang sudah kita bangun di sana. Jadi dia akan sangat disiplin. Kalau teman-teman pasang take profit itu 1,5%, maka ketika menyentuh market 1,5%, IO Trade dengan disiplin akan lakukan sell 1,5%. Disiplin sekali teman-teman. Ya. Lalu kemudahan lain ketika teman-teman trading menggunakan IO Trade, kita nggak perlu punya pengalaman yang matang teman-teman. Pengalaman-pengalaman dasar, pengetahuan-pengetahuan dasar tentang trading, bolehlah untuk kita miliki. Karena untuk selanjutnya trading kita itu nanti IO Trade yang akan bekerja. Gitu ya. Lalu yang penting lagi teman-teman, ketika Anda bergabung di dalam komunitas IO Trade, maka kita akan diedukasi tentang manajemen risiko. Sebab manajemen risiko adalah satu hal yang paling penting di dalam kita melakukan trading. Banyak orang salah memahami dengan trading. Ketika mereka melakukan trading, orientasi utamanya adalah profit. Tetapi banyak yang mengabaikan resiko. Itulah yang membuat kenapa banyak orang akhirnya mengalami loss dan lain sebagainya. Nah, di IO Trade kita akan diajarkan bagaimana manage keuangan kita melalui layer-layer yang sudah kita berikan nanti. Nah, itu akan membantu Anda untuk memanage keuangan. Itu nanti akan dipandu dengan uang $500, apa yang harus kita lakukan, settingannya bagaimana. Nah, itu akan diajarkan di dalam komunitas IO Trade. Jadi teman-teman akan mendapatkan banyak ilmu ketika bergabung dengan komunitas IO Trade. Selanjutnya teman-teman, pada saat kita trading di IO Trade yang pasti adalah kita trading di pasar spot. Nah, ini yang menarik teman-teman. Kenapa? Kalau menurut saya, pasar spot itu adalah pasar trading kripto yang paling aman. Resikonya cuma satu, yaitu floating. Dan itu sebetulnya adalah konsep perdagangan pada umumnya. Gitu. Floating itu bukan hal yang floating itu bukan hal yang menyeramkan, tetapi floating itu adalah hal yang biasa yang harus kita terima, teman-teman. Saya ambil contoh begini. Ketika teman-teman memutuskan untuk jualan baju, maka Anda harus punya modal. Betul ya? Lalu dengan modal itu kemudian kita pergi ke Tanah Abang untuk beli baju. Nah, ketika uangnya kita serahkan kepada pemilik baju dan kita ambil baju itu, maka disitulah floating itu terjadi, teman-teman. Gitu. Jadi di dunia konvensional pun floating itu ada. Nah, setelah itu bajunya kita bawa ke toko kita, mungkin di pinggiran kota gitu ya. Ada toko kita di sana, lalu kita pajang. Nah, selama baju itu belum laku, belum ada yang datang untuk beli, maka itu adalah floating, teman-teman. Gitu. Tetapi kan kita aman-aman saja. Kenapa? Karena kita tahu bahwa barangnya ada. Dan kita yakin satu waktu nanti ada pembeli yang datang kemudian beli. Jadi di dalam kripto, di dalam trading, selalu ada yang namanya floating. Dan saya suka kalau kita tradingnya di spot. Kenapa? Karena ketika market itu turun, kita tidak kehilangan aset, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya misalnya berapa? 1000 XRP, gitu ya. Lalu kemudian XRP-nya turun. Nggak usah panik. Kenapa? Karena kita masih punya 1000 XRP. Tinggal kita tunggu saja kalau nanti market XRP itu naik,
maka kita tinggal jual karena sudah untung. Nah, jadi IoTrade memilih trading spot untuk melakukan trading, dan ini adalah pasar paling aman. Nah, kalau teman-teman menggunakan IoTrade, maka yang pertama adalah trading kita tergolong aman dikarenakan modal kita itu ada di exchanger kita masing-masing. Teman-teman tahu, saya tadi siang baru ketemu dengan satu orang dan kemudian kita ngobrol. Apa yang dia lakukan? Teman-teman, dia menawarkan saya 3 platform dan dia bilang ini untung semua. Gitu. Platform ada yang dari Singapura, kemudian ada dari Indonesia, ada lagi dari Hong Kong kalau saya nggak salah. Wow, dia begitu semangat menceritakan kepada saya. Tapi ujung-ujungnya ternyata duitnya itu dipegang oleh perusahaan. Saya bilang, Pak, kalau dipegang oleh perusahaan, sebesar berapapun profitnya saya nggak berani. Kenapa? Karena duitnya ada di mereka. Kalau sewaktu-waktu merekanya kabur, ya kita juga hilang. Jadi buat apa saya punya profit banyak, tapi kemudian uang saya hilang? Nah, jadi sebenarnya ketika teman-teman trading di IoTrade, aman. Kenapa? Karena duit teman-teman itu tidak dipegang oleh IoTrade. Lalu duit Anda di mana? Duit kita ada di exchanger kita masing-masing. Jadi kalau teman-teman pakai Binance, maka duit teman-teman itu ada di exchanger Binance, itu pakai data pribadi teman-teman. Binance-nya teman-teman download, kemudian registrasi, lakukan verifikasi itu menggunakan KTP dan foto selfie. Artinya, Binance itu adalah rekening digital pribadi kita. Kitalah yang mengelolanya. Makanya duitnya ada di kita. Itu yang membuat saya tuh lebih tenang kalau trading pakai IoTrade. Seandainya ada kenapa-napa dengan IoTrade, ya saya nggak pusing. Kenapa? Karena duitnya bukan di IoTrade. Duitnya ada di exchanger Binance saya. Gitu ya. Kedua, kalau kita trading pakai IoTrade, modal dan profit bisa kita tarik kapan saja kita mau. Nah, itu jelas. Kenapa? Karena memang exchanger itu adalah exchanger pribadi kita. Yang boleh melakukan penarikan hanyalah kita sebagai pemilik rekening digital tersebut. Setiap kali kita melakukan penarikan, tentu ada kode OTP yang akan dikirim. Teman-teman kalau punya internet banking, kode OTP kita atau pengaman kita itu cuma satu, yaitu PIN ATM atau PIN internet banking kita. Tapi kalau teman-teman pakai exchanger ini, pengamannya double, gitu ya. Double, ibaratnya rumah itu bukan cuma kunci rumah saja, teman-teman. Kunci pintu depan iya, pintu belakang iya, lalu pagar juga ada kuncinya. Kuncinya berlapis-lapis. Jadi kalau kita mau melakukan penarikan lewat exchanger, kode OTP-nya akan dikirim. Biasanya lewat SMS, lewat email, Google Authenticator, kemudian ada juga pakai sidik jari dan lain sebagainya. Jadi ini tergolong aman. Nah, berikutnya yang saya suka dari IoTrade adalah modal trading itu kita yang tentukan sendiri, teman-teman. Di luar sana ada bot trading yang ketika kita trading minimal harus $1.000. Bagaimana buat kita yang modalnya masih pas-pasan? Dengan modal yang kurang dari $1.000. Berarti kita nggak bisa trading, teman-teman. Tapi di IoTrade, teman-teman bisa mulai dengan modal berapa saja. Berapa saja teman-teman sudah bisa. Tapi nanti tentu ada apa namanya? Ada rumus yang harus teman-teman pikirkan bahwa trading atau dagang itu yang menentukan selain market tentu modal. Kecil modal kita, profit kecil. Besar modal kita, tentu profitnya jauh lebih besar. Nah, besarnya modal setiap orang tentu beda-beda. Tapi intinya adalah ketika kita trading menggunakan IoTrade, teman-teman bisa memulai dengan modal sesuai kemampuan Anda. Yang nanti ketika Anda sudah dapat profit atau dapat pendapatan dari tempat lain, nah itu bisa di top up untuk menambah modal Anda sampai nanti lama-kelamaan modal itu akan menjadi besar. Seperti itu ya. Saat kita bergabung dengan IoTrade dan kita memulai trading, maka teman-teman memilih 2 fitur, yaitu fitur follow master dan yang kedua adalah fitur custom. Nah, follow master ini adalah satu fitur di mana ketika kita melakukan trading, kita cukup melakukan klik start atau follow master dan trading itu kemudian berjalan. Sebab settingan itu sudah dibangun atau sudah disusun oleh profesional trader yang dipercayakan atau ditunjuk oleh developer, teman-teman. Jadi intinya begini, kalau kita pakai follow master, cukup follow saja, taruh modal di exchanger, setelah itu tradingnya berjalan. Kita udah nggak mikirin lagi settingannya seperti apa. Karena semuanya sudah dipersiapkan oleh profesional trader. Kedua, teman-teman bisa masuk lewat jalur custom. Nah, kalau custom ini, kita yang racik sendiri. Jadi,
teman-teman yang punya pengetahuan dasar tentang trading tentu udah tahu konsepnya seperti apa. Nah, itu nanti teman-teman otaknya dituangkan di dalam custom ini, gitu ya. Nah, kalau kita pakai custom, itu lebih fleksibel. Kenapa? Karena kita bisa meraciknya dengan gampang, dengan mudah, dan kemudian settingan kita itu bisa kita rubah di tengah jalan. Ketika market berubah arah, gitu ya, kita bisa merubahnya di tengah jalan untuk settingan kita, guna menyesuaikan kondisi market. Gitu. Jadi, mana pilihan yang tepat? Kalau saya rekomendasi teman-teman boleh menggunakan sistem custom. Karena custom itu lebih fleksibel dibanding follow master. Pertanyaannya, Pak, kalau saya belum tahu settingannya gimana? Nah, disinilah pentingnya komunitas, teman-teman. Ketika Anda sudah bergabung, Anda tidak dilepas sendiri, tetapi Anda akan dibimbing oleh rekrut Anda, oleh leader Anda, bagaimana cara melakukan settingan trading dengan baik. Kita akan pandu, kita akan bantu, sampai teman-teman itu mampu melakukan settingan pribadi. Setiap produk tentu ada keunggulannya masing-masing. Karena keunggulan itulah yang akan menjadi senjata ampuh dari setiap produk. Nah, begitu juga dengan IoTrade, teman-teman. Nah, di IoTrade, teman-teman bisa memiliki 4 unggulan dari fitur kami. Fitur yang pertama adalah average. Average itu adalah transaksi pembelian yang dilakukan beberapa kali, kemudian digabung menjadi satu, kemudian dijual secara sekaligus karena menemukan harga rata-rata. Itu adalah average. Nah, kalau grid itu adalah pembelian yang dilakukan satu persatu, lalu kemudian dijualnya pun satu persatu. Jadi ibaratnya kalau average itu, jualannya adalah grosiran. Sekali jual harus seluruhnya. Sedangkan grid itu ibaratnya jualnya adalah eceran. Ya, jual satu-satu. Udah untung jual dulu, udah untung jual dulu, itu grid. Teman-teman bisa juga menggunakan kombinasi antara average dan grid. Jadi di mana di settingan tertentu teman-teman bisa pakai average, di settingan tertentu teman-teman bisa pakai grid. Fitur unggulan kita yang lain juga namanya price range. Price range ini adalah fitur di mana kita bisa menentukan harga tertinggi sama harga terendah. Di antara harga tertinggi dan harga terendah, disitulah area trading kita, teman-teman. Jadi kalau nanti harganya melampaui harga tertinggi, berarti bot itu tidak beli. Atau turun di harga terendah, bot tidak beli koin. Itu adalah manfaat dari price range, teman-teman. Dan yang menarik lagi adalah kita punya yang namanya trailing stop. Trailing stop itu ada dua. Ada trailing stop up, artinya harga naik, dan trailing stop down, artinya harga turun. Pengertiannya begini. Misalnya teman-teman melakukan settingan untuk take profit 1,5%. Lalu di malam itu market bergerak sangat agresif sekali, naiknya bukan hanya 1,5 tetapi naiknya melebihi dari 5% tanpa turun, teman-teman. Nah, pada saat menyentuh 1,5%, botnya belum jual. Kenapa? Karena trailing up-nya itu akan berjalan secara otomatis. Market naik 3%, naik 5%, naik 7%, kemudian terjadi koreksi sedikit dan turun di 6%, misalnya, maka IoTrade akan melakukan penjualan di take profit 6%. Itu fungsi daripada trailing up. Nah, begitu juga dengan trailing down. Kita setting penurunan contoh 1%. Ternyata malam itu market turunnya begitu dalam dan cepat sekali. 1% ternyata masih turun lagi, 2% masih turun lagi. Nah, trailing down-nya akan tetap bekerja. Jadi kemungkinan belinya bukan di penurunan 1% sesuai settingan kita, tapi mungkin lebih daripada itu. Nah, itu adalah trailing down. Teman-teman, saya kasih bocoran ya. Trailing stop ini kalau di luar sana harganya bisa sampai dengan 25 juta. Ada bot lain yang jual trailing stop dengan harga 25 juta. Nah, dengan IoTrade, hari ini teman-teman pakai trailing stop itu gratis. Nggak ada biaya aktivasinya. Teman-teman cukup masukin trading fee, kemudian trading berjalan, teman-teman sudah dapat yang namanya trailing stop. Maka manfaatkanlah bot ini, karena bot ini gratis, tapi kualitasnya unggulan, teman-teman. Nah, ini ilustrasi ya, kalau kita pakai skema trading menggunakan averaging, saya umpamakan teman-teman punya modal $1.000. Nah, $1.000 ini tidak beli di satu harga. Kenapa? Karena kalau kita beli di satu harga, resikonya sangat besar. Seandainya market naik, nggak apa-apa, kita untung. Tapi bagaimana kalau market turun? Yang terjadi, tidak ada transaksi di bawah, dan yang terjadi adalah nilai floating kita akan sangat besar sekali. Maka disinilah pentingnya money management.
gitu ya. Sehingga $1.000 teman-teman itu akan dibagi di dalam beberapa transaksi. Mungkin 10 transaksi atau mungkin 20 transaksi. Sehingga apa? Ketika market itu turun, kita masih punya cadangan untuk membeli kembali. Gitu. Nah, jadi saya ambil gambaran seperti ini ya. Misalnya kita punya $1.000, kita bagi di dalam 10 transaksi. Berarti satu transaksi itu adalah $100 yang akan digunakan. Nah, belilah pertama di harga 10. Terjadi pembelian pertama. Berarti USDT kita yang tadinya 1.000, 100 berpindah menjadi koin misalnya Ethereum. Maka $100 menjadi Ethereum, 900 menjadi tetap USDT sebagai modal utama kita. Nah, ternyata market itu turun, teman-teman. Dari harga 10 turun jadi harga 9. Maka 100 USDT lagi diambil, dipakai untuk membeli Ethereum. Di situ sudah terjadi 2 transaksi. Kalau kita pakai averaging, maka transaksi pertama dan transaksi kedua digabung menjadi satu. Pasti ketemu harga rata-rata. Ternyata market masih turun lagi, dipakai lagi $100 untuk beli transaksi ketiga. Turun lagi, pakai lagi $100. Turun lagi, beli lagi $100. Jadi ada 5 transaksi. Dari harga 10 beli, 9 beli, 8 beli, 7 beli, 6 beli, digabung menjadi satu. Ketemu harga rata-rata, berarti mungkin sekitar di harga 8,5. Artinya apa? Ketika nanti market naik 8,5, di situ kita sudah untung dan IoTrade akan menjual 5 transaksi sekaligus. Nah, itu manfaat daripada averaging. Keunggulannya apa? Kalau kita pakai averaging, kita tuh nggak perlu untuk mencapai harga tertinggi di pembelian pertama. Seperti contoh tadi, pembelian tertinggi adalah 10. Tapi karena kita pakai averaging, harga rata-ratanya ketemunya di 8,5. Jadi kita tidak perlu naik ke harga 10, cukup 8,5, kita udah jual semuanya. Nah, itu averaging. Kalau grid gimana? Nah, ini grid. Grid itu beli satuan, jual satuan. Harga 10 beli $100, naik, jual, untung. Beli lagi $10, naik, jual, untung. Beli lagi $10, ternyata turun ke 9. Gitu ya. Nah, ketika 9, beli lagi teman-teman. Lalu turun lagi 8, beli lagi teman-teman. Berarti di sini sudah terjadi 3 transaksi. Transaksi di harga 10, di harga 9, di harga 8. Lalu kemudian market naik teman-teman. Dari harga 8 naik ke 9. 10 dan 9 kita masih floating, 8 kita udah profit. Maka yang dilakukan IoTrade adalah dia menjual dulu di pembelian harga 8. Jadi kita udah untung 1 kali di harga 8. Kemudian ketika market naik lagi misalnya dari 9 naik ke 10, berarti pembelian 9 kita udah profit. 9-nya dijual dulu, kita udah untung. Ternyata market longsor. Dari 10 turun lagi 9, 8, 6, 7, 6, 5. Tetap terjadi transaksi beli. Lalu ketika dari 5 naik ke 6, 5-nya ada untung, 5-nya dijual. Naik lagi ke 7, 6 untung, 6-nya jual. Naik lagi ke 8, 7 jual. Begitu seterusnya cara kerja daripada grid. Itu. Jadi kalau dengan market yang satu way, kenaikannya tidak terlalu tinggi, kita pakai grid itu akan lebih sering untuk mendapatkan profit. Kenapa? Kalau kita pakai grid hanya butuh kenaikan sesuai take profit. Jadi kalau take profit kita itu adalah 1,5%, maka hanya butuh kenaikan 1,5% saja, IoTrade sudah melakukan transaksi sell. Jadi teman-teman boleh pakai averaging, teman-teman boleh pakai grid, dan semuanya ini menurut saya, strategi ini mencakup atau bisa memenuhi seluruh pergerakan market yang ada sekarang. Market agresif, teman-teman boleh pakai averaging. Market slow, teman-teman boleh pakai grid. Jadi kita bisa menjawab semua kebutuhan yang terjadi di market. Hal penting yang harus teman-teman perhatikan ketika melakukan trading adalah yang pertama, bahwa IoTrade tidak memberikan jaminan atau garansi terkait keuntungan dalam bentuk apapun. Nah, mungkin di lapangan teman-teman ketemu ada orang atau member IoTrade yang kemudian karena dia sudah profit, dia kasih tunjuk. Bro, gua udah profit nih, bulan kemarin profitnya 10%. Nah, itu tidak menjadi jaminan bahwa di bulan ini dia akan profit lagi 10%. Bisa lebih besar dari 10% atau bisa kurang dari 10%. Kenapa begitu? Karena semua trading kita tergantung daripada kondisi market. Jadi kalau bulan depan misalnya marketnya terbang tinggi,
ya profitnya bisa lebih besar daripada bulan ini. Atau sebaliknya, kalau marketnya ternyata trennya turun, maka profit kita akan jauh lebih kecil dibanding bulan kemarin. Jadi sekali lagi, ketika teman-teman trading di sini, yang pasti profit kita itu tidak flat, rata, satu hari 1% atau satu bulan 10%. Tidak. Profit kita tergantung daripada kondisi market. Berikut, volatilitas dalam perdagangan kripto itu membawa potensi keuntungan sekaligus resiko. Makanya di sini pentingnya kita melakukan money management. Nah, beruntungnya kalau teman-teman ada di IO Trade, teman-teman akan dibantu untuk melakukan money management di awal. Dengan cara apa? Dengan tadi, uang yang tadi $1.000 itu akan dibagi-bagi di dalam beberapa transaksi. Dan kita menariknya kalau teman-teman pakai yang grid, itu grid dia bisa sampai dengan 100 layer. Artinya, modal teman-teman itu bisa dibikin sampai dengan kedalaman 100 kali transaksi. Jadi itu akan sangat aman sekali dari sisi money management risiko. Dan yang paling penting dari semua ini adalah ketika teman-teman memutuskan untuk trading, pastikan modal trading itu menggunakan uang dingin. Jangan uang yang dipakai bulan depan, itu bahaya. Kenapa? Karena ketika misalnya kita pakai uang tersebut, lalu market itu turun, nah bulan depan kan kita harus tarik duitnya. Harus bayar tagihan dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya kita tarik kondisi market lagi naik sih, enak-enak aja teman-teman. Bisa profitnya kencang. Tapi bagaimana kalau marketnya lagi turun? Mau tidak mau kan kita akan melakukan cut loss atau jual rugi. Nah oleh sebab itu pesan saya, ketika kita trading, dipastikan uang yang akan Anda gunakan sebagai modal adalah uang dingin. Uang yang belum dipakai dalam waktu dekat. 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, baru uang itu saya akan pakai. Nah, modal itu cocok untuk teman-teman pakai buat trading. Jadi ketika terjadi floating, kita nggak panik. Karena memang kita belum butuh uang tersebut. Dan yakinlah, ketika floating, pasti harganya akan naik. Kenapa? Kalau teman-teman ada di komunitas IO Trade, kita akan merekomendasi teman-teman trading di koin-koin yang sangat-sangat fundamental. Misalnya apa? Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB, kemudian apa? Solana. Nah, koin-koin lain yang mengandung risiko tinggi, misalnya meme coin dan lain sebagainya, kami tidak rekomendasi. Kenapa? Karena kalau marketnya sudah turun, naiknya lama. Seperti itu ya. Kabar baik dan paling penting adalah teman-teman untuk bergabung hari ini, teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya aktivasi. Biasanya begini, kalau bot trading itu, modal yang akan Anda keluarkan itu ada dua. Satu biaya aktivasi, satu lagi biaya gas fee. Biaya aktivasi ini adalah biaya yang kita pakai untuk menyewa alat. Sedangkan biaya gas fee atau trading fee itu adalah biaya yang akan digunakan untuk sharing profit. Nah, di IO Trade, biaya aktivasi itu belum ada, teman-teman. Artinya gratis. Nah, teman-teman cukup menyediakan yang namanya trading fee. Gitu. Jadi keuntungan yang diambil oleh IO Trade itu adalah trading fee, yaitu sharing profit. Jadi di mana ketika teman-teman trading dan profit, ada sistem bagi hasil 80-20. Di mana 20% diperuntukkan buat user, sedangkan 20% itu menjadi keuntungan daripada IO Trade. Jadi kalau dalam 1 bulan, misalnya teman-teman profitnya itu $100, bersihnya sebetulnya adalah $80. Karena $20 itu yang kemudian menjadi keuntungan daripada IO Trade. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk trading di IO Trade, teman-teman cukup mengisi trading fee saja untuk mengaktifkan si bot ini agar bekerja. Nah, selanjutnya teman-teman masukin lagi modal trading di exchanger, tergantung kemampuan keuangan masing-masing. Jadi hari ini masih gratis. Lalu berbayarnya kapan? Info yang saya dengar, berbayarnya mungkin bulan depan. Apakah di awal, apakah pertengahan, atau ke akhir, saya belum tahu pasti. Namun yang pasti adalah bulan depan kita sudah berbayar. Nah, pesan saya, mumpung IO Trade masih gratis, maka segera secepat mungkin teman-teman mengaktifkan trading fee dengan menggunakan $50 supaya status teman-teman itu sudah menjadi VIP 1. Dan ketika nanti IO Trade itu sudah berbayar, kita yang statusnya sudah VIP 1, kita tidak perlu bayar lagi. Karena IO Trade itu kita akan gunakan selamanya, teman-teman. Gitu ya. Jadi kesempatan besar untuk teman-teman segera bergabung. Hanya dengan menggunakan $50, teman-teman sudah bisa trading dan sudah bisa membangun affiliate.
Jack Ma bilang begini, jika Anda ingin merubah masa depan, maka mulailah dari sekarang. Jadi hal yang paling penting yang kita lakukan adalah kita memulainya dari sekarang. Sebab kalau kita memulainya nanti, maka kita akan menjadi orang yang terlambat. Seperti video yang tadi. Ada orang yang melek era, ada orang yang gagap era. Orang yang melek era adalah orang yang ketika mendapatkan satu informasi langsung bergerak, langsung action, teman-teman. Sedangkan orang yang gagap era adalah ketika dia dapat informasi, dia banyak argumennya. Wah, nanti aja deh, ini mah belum apa-apa. Nanti juga akan, apa namanya, saya bakal join. Nah, ketika kita join, ternyata kita cuma dapat remah-remahnya. Kayak tadi di video tadi ya, kita cuma dapat remah-remahnya. Makanya ada kesempatan di depan mata, manfaatkanlah itu. Dan satu hal yang saya mau sampaikan, entah ini adalah kabar baik atau kabar buruk, tapi menurut saya gini, ini akan menjadi kabar baik ketika kita siap. Dan ini akan menjadi kabar buruk ketika kita tidak siap. Apa itu? Teman-teman tahu bahwa 2030 nanti dunia itu akan refresh kembali. Dari sisi ekonomi, dunia itu akan mengalami guncangan yang cukup besar. Akan muncul krisis yang cukup besar, teman-teman. Nah, di dalam krisis itu akan selalu muncul dua. Satu, orang yang tampil sebagai pemenang, atau yang kedua, orang yang tampil sebagai korban. Nah, orang yang tampil sebagai pemenang adalah dia sudah menyiapkan diri dari sekarang. Sedangkan orang yang tampil sebagai korban adalah dia tidak menyiapkan diri dari sekarang, teman-teman. Nah, 2030 nanti yang akan mengalami perubahan besar adalah dari sisi digital. Jadi ketika teman-teman ada di industri digital, maka Anda adalah orang yang siap menghadapi era krisis itu. Nah, cryptocurrency adalah salah satu produk digital. Jadi kalau hari ini kita memutuskan untuk mengambil industri kripto, maka saya yakin dan percaya 2030 nanti teman-teman tampil sebagai pemenang. Kenapa? Karena informasi yang saya dengar, 2030 Bitcoin itu bisa mencapai 20 miliar. Hari ini baru 2 miliar. Nanti 2030 itu mencapai 20 miliar. Teman-teman nggak usah banyak deh, punya satu Bitcoin aja yang hasilnya kita dapatkan dari affiliate IoTrade. Maka 2030 ketika guncangan ekonomi terjadi, kita udah punya aset minimal satu Bitcoin atau minimal 20 miliar. Rasanya kita siap untuk menghadapi tantangan ini, teman-teman. Pilihan ada di tangan teman-teman masing-masing, mau atau tidak teman-temanlah yang akan memutuskannya. Saya hanya memberikan informasinya saja. Baik, selanjutnya saya masuk ke informasi yang kedua. Jika tadi informasinya adalah IoTrade sebagai alat bantu trading, nah sekarang saya mau memberitahukan kepada teman-teman IoTrade dari sisi yang berbeda. Sisinya apa? IoTrade menjalankan sistem yang namanya affiliate. Gitu ya. Dan kita tahu bersama bahwa platform digital pada umumnya itu selalu ada nempel affiliate-nya. Misalnya teman-teman ada Shopee, Tokopedia, ataupun toko kripto, Indodax dan lain sebagainya, itu semua ada affiliate-nya. Di situ kita bisa dapat uang, teman-teman. Nah, begitu juga dengan IoTrade. IoTrade itu ada affiliate-nya. Jadi, teman-teman bisa manfaatkan affiliate ini untuk mendapatkan uang. Yang dimana nanti uang itu terserah teman-teman. Bisa mau dicairkan jadi rupiah untuk kebutuhan hidup Anda, atau bisa dijadikan sebagai tambahan modal trading, itu terserah Anda. Tapi yang penting adalah IoTrade bukan hanya sebagai alat bantu trading, tetapi IoTrade menyediakan affiliate untuk teman-teman bisa berkreasi mendapatkan uang jauh lebih banyak. Caranya sederhana. Teman-teman pakai IoTrade, rasakan dulu manfaat daripada IoTrade, kemudian cerita ke orang lain. Kita bilang aja bahwa bro, sekarang gue punya mesin pencetak uang yang berjalan otomatis 24 jam tanpa henti. Dia kan penasaran, waduh mesin pencetak uang apa? Namanya IoTrade. Ya udah, kita cerita manfaatnya, kita testimoni produk kita, profit yang kita dapat, nah kita bisa testimoni ke dia, selanjutnya kita bantu dia untuk join dengan kita, menggunakan kode referral kita. Maka disitulah bisnisnya akan berjalan. Seperti apa income-nya? Ini teman-teman. Pada saat Anda bergabung menjalankan affiliate, maka ada 4 peluang income yang nanti teman-teman akan dapatkan. Dari setiap struktur atau strata tentu beda-beda nilainya. Nah, saya mulai dulu dengan status pertama.
Ketika teman-teman mengaktifkan trading fee $50, maka status teman-teman itu menjadi VIP 1. Nah, di VIP 1 itu teman-teman sudah mendapatkan hak atas bonus atau komisi sebesar 20% yang kita namakan direct reward. Dapatnya 20%. Jadi kalau nanti ada teman-teman masuk gitu ya, dia pakai trading fee contoh $50, berarti $50 dikali 20%. Maka Anda akan mendapatkan $10. Kalau nanti trading fee ini habis, dia akan isi lagi. Ketika isi misalnya $100, nah teman-teman dapat 20%-nya. Berarti dapatnya adalah $20. Di kemudian hari karena modal dia semakin besar, sekali isi adalah $1.000. Nah, di $1.000 itu teman-teman dapat 20%-nya. Berarti dapatnya sekitar $200. Dan ini dapatnya selamanya, teman-teman. Selama member Anda trading, maka selama itu pula akan Anda mendapatkan income. Nah, itu di posisi VIP 1. Saya ajak teman-teman naik ke V2. Karena di V2, teman-teman dapat 25%. Jadi kalau ada masuk trading fee $100, ya teman-teman dapat $25. Naiklah ke V3, karena di V3 teman-teman dapat 30%. Beranjak lagi ke V4, karena V4 teman-teman dapat 35%, V5 dapat 40%, dan V6 dapat 45%. Kita akan berproses teman-teman. Mulailah dengan V1, nanti berkembang jadi V2, sampai ujungnya teman-teman akan menjadi VIP 6. Itu closingan pribadi. Pak, kalau saya punya tim gimana? Nah, ketika teman-teman punya tim, teman-teman tetap dapat income yang namanya tim reward. Dapatnya adalah 5%. Jadi misalnya saya adalah VIP 2, tim di bawah saya VIP 1. Nah, ketika tim saya itu closing orang, maka tim saya itu dapat 20%. Nah, saya sebagai leader dapatnya adalah 5%. Lumayan, Pak. Artinya hasil kerja daripada tim kita dapat. Gitu ya. Saya ambil contoh ya, misalnya sekarang tim saya tuh ada sampai di Papua. Saya nggak ke Papua, saya cuma bantu mereka lewat telepon gitu. Cara aktivasinya seperti apa itu saya bantu mereka lewat telepon. Tapi dengan seperti itu saya dapat 5%, teman-teman. Nah, bayangkan kalau nanti seluruh Papua itu ada IO trade-nya, maka tentu income saya itu akan semakin besar. Jadi dari tim reward ini aja kita udah dapat lumayan banget, teman-teman. Nah, tim reward ini V2 sampai kepada V6 rata semuanya dapat 5%. Income lain yang nanti teman-teman dapatkan adalah peer reward. Peer reward ini akan diberikan kepada Anda yang timnya sejajar dengan Anda. Contoh, saya V2, lalu kemudian tim saya yang tadinya VIP 1, lalu kemudian naik ke VIP 2. Berarti saya dan tim saya itu sejajar sebagai VIP 2. Tetapi income dari tim saya itu saya masih dapat, walaupun sejajar. Dapatnya 1%. Jadi V2, V2, 1%. V3, V3, 1%. Sampai V6, V6 dapat 1%. Itu namanya peer reward. Dan ini nih yang saya mau cerita kepada teman-teman. Ada income yang begitu mantap sekali. Gila sekali, sadis banget. Namanya adalah global reward. Global reward itu adalah income yang nanti teman-teman dapat dari hasil closingan seluruh member. Pak, kalau itu bukan tim saya, misalnya ya itu adalah cross line saya bisa nggak dapat duit dari dia? Bisa. Dengan catatan status teman-teman adalah VIP 4. Jadi VIP 4 itu teman-teman akan dapat global reward yang sumbernya adalah produksi seluruh komunitas IO Trade. VIP 4 kebagian 1%. Contoh, di satu bulan ini, di bulan Oktober misalnya, omset IO Trade untuk trading fee jumlahnya adalah $1 juta. Berarti 1%, 10.000, itu akan dibagi kepada kelompok VIP 4. Jadi kalau VIP 4 itu jumlahnya adalah 10 orang, berarti 10.000 dibagi 10. Satu VIP 4 dapatnya adalah $1.000. Pak, seandainya nih di bulan Oktober ini, karena satu dan lain hal, saya nggak bangun tim, saya nggak closing pribadi, artinya saya nggak ada omset sama sekali. Kira-kira bisa nggak saya dapat global reward? Bisa, Pak. Karena global reward itu syaratnya yang penting teman-teman VIP 4. Di luar sana kita bangun bisnis untuk dapat income seperti ini, kita harus produksi dulu teman-teman. Kalau kita nggak produksi, kita nggak dapat bonus. Makanya orang berusaha tuh, genepin kaki kiri, kaki kanan harus lengkap dulu, baru kemudian dapat duit gitu. Kalau di sini enggak. Teman-teman asalkan VIP 4 aja, gitu ya,
produksi dari seluruh komunitas Ayo Trade, teman-teman dapat 1%. Kalau belum puas, ayo naik lagi ke VIP 5 supaya dapat 2%. Lebih mantap lagi, teman-teman naik sampai ke VIP 6 supaya dapat 3%. Gitu. Dibayangkan kalau misalnya 1 juta dolar kali 3%, berarti itu kan 30.000 dolar. Gitu. Kalau di dalam VIP 6 jumlahnya cuma 3 orang, berarti 30.000 dibagi 3 orang. Satu orang dapatnya 10.000 dolar, teman-teman. Gitu ya. Jadi ini layak untuk kita perjuangkan. Kenapa? Karena momentumnya tepat. Sekarang orang banyak sekali melakukan trading kripto. Cuman persoalannya banyak orang melakukan trading secara manual. Itu bikin repot, teman-teman. Nah, kita cukup kenalkan mereka alat trading saja yang aman. Kenapa? Karena trading itu duitnya di exchanger mereka masing-masing. Mereka cukup pakai alat kita saja. Tugas kita cuma cuap-cuap cerita kepada mereka tentang IO Trade. Market ada, momentum ada, kendaraan ada, teman-teman. Maka manfaatkanlah IO Trade ini dengan maksimal supaya Anda mendapatkan uang yang pendapatannya itu jauh lebih besar daripada pendapatan Anda sekarang. Dan itu bisa kita dapatkan di IO Trade, teman-teman. Jadi saya lewatin aja. Ini lewatin juga. Oke. Ini syarat kenaikan, teman-teman. Jadi teman-teman mesti perhatikan juga syarat-syarat untuk kenaikan ya. Tadi saya bilang ketika teman-teman mau menjadi VIP 1, cukup dengan mengisi trading fee senilai 50 dolar. Maka status teman-teman sudah VIP 1. Kalau nanti berbayar, teman-teman harus melakukan registrasi aktivasi bot yang nilainya adalah 120 dolar. Itu belum termasuk trading fee. Makanya saya tawarkan untuk teman-teman gabung sekarang, biar supaya teman-teman lebih hemat 120 dolar. Gitu. Jadi kalau sekarang cukup dengan 50 dolar, teman-teman sudah jadi VIP 1. Nah, nanti selanjutnya teman-teman bawa atau ajak 3 rekan Anda. Nah, sederhana, cari orang yang paling Anda senang. Yang percaya dengan Anda, itulah yang nanti Anda ajak. 3 sahabat Anda. Sukses bareng dengan Anda di IO Trade. Nah, 3 orang ini kita ceritakan kabar baik, lalu dia bergabung. Nah, pastinya 3 orang ini juga punya teman. Nah, ketika teman-temannya ini diajak, terkumpul misalnya jadi 20 orang, maka syarat kedua itu terpenuhi untuk menuju VIP 2. Anda tinggal tambah lagi trading fee yang tadinya 50, tambah lagi 50 menjadi 100, maka ketika 3 syarat ini terpenuhi, teman-teman statusnya naik menjadi VIP 2. Lalu naik ke VIP 3, syaratnya sama, hanya penambahan omset. Jadi direct minimumnya tadinya 3, sekarang menjadi 10. Teman-teman cukup tambah 7 saja, itu udah jadi 10. Lalu yang tadinya total timnya ada 20, nah ini tinggal dibina. 20 ini kita tinggal guidance mereka untuk bisa menjadi VIP 2. Berarti kan mereka juga akan rekrut member. 20 ini kemudian lahir 100. Dan di antara 20 ini, teman-teman bawa 3 orang untuk jadi leaders. Untuk mereka menjadi VIP 2 di 3 jalur yang berbeda. Lalu akumulasi trading fee jadi 150. Berarti cukup tambah 50 lagi. Begitu seterusnya, teman-teman. Sampai ketika Anda mencapai VIP 6. Minimumnya adalah 30 member. Untuk direct, kemudian total timnya 10.000. Lalu ada 3 orang di bawah kita yang kita bantu promosi ke VIP 5. Kemudian modal trading kita minimal 300 dan kemudian akumulasi trading fee kita 1.000 dolar. Maka ketika ini tercapai, maka Anda statusnya menjadi VIP 6. Itu udah jadi miliarder, benar-benar miliarder, teman-teman. Setiap hari pasti uang masuk. Setiap bulan global reward itu pasti masuk, teman-teman. Gitu. Jadi manfaatkanlah peluang ini untuk kita bisa dapat income yang jauh lebih besar. Banyak cara, banyak strategi bagaimana kita mengalami percepatan untuk level kenaikan. Nah, saya punya satu cara yang namanya Reward Solution 10 Powers. Di mana kita bisa melakukan upgrade diri kita yang tadinya closing 3 member direct, sekarang kita upgrade menjadi 10. Lalu kemudian 10 ini kita melakukan duplikasi yang sama. Gitu ya. Jadi generasi kita pertama adalah 10. 10 ini mereka kita edukasi untuk nyari 10 lagi, akhirnya tercipta 100 orang.
100 nyari 10 jadi 1000, 1000 jadi 10 jadi 10.000, 10.000 jadi 10 jadi 100.000, 100.000 jadi 10 kali 10 jadi 1 juta. Potensi income yang bisa kita dapat ketika pelaksanaan ini berjalan secara sempurna, income-nya kurang lebih sekitar 41,6 miliar. Kawan, ini uangnya gede. Jadi seorang direktur di Indonesia income-nya nggak bakal sebesar ini, teman-teman. Gitu ya. Jadi CEO di perusahaan Indonesia income-nya nggak akan mungkin semulus ini, sebesar ini, teman-teman. Nah, di sini kita punya peluang sampai dengan 41 miliar. Kalau misalnya perjalanannya tidak sempurna, yang kepake, yang aktif hanya 10%, ya kita masih bisa dapat 4 miliar, teman-teman. Dan itu jauh lebih besar daripada direktur-direktur perusahaan konvensional lain. Kita bisa ciptakan itu. Seandainya pun kurang, ternyata yang aktif hanya 1% saja, teman-teman masih bisa dapat 400 miliar. Hanya 1% yang aktif dari strategi reward solution 10 powers. Itu kita masih berpeluang bisa dapat ratusan juta, teman-teman. Maka manfaatkanlah peluang ini supaya teman-teman bisa mendapatkan income yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Warren Buffett bilang, jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, Anda akan bekerja sampai Anda mati. Menurut saya itu benar. Kenapa? Karena kalau kita berpenghasilan dari hasil kita kerja aktif, maka ketika kita sakit, tentu yang terjadi adalah perusahaan akan pecat kita. Teman-teman selama masih produktif, perusahaan akan pakai Anda. Tapi ketika kita sudah sakit-sakitan, perusahaan akan pecat Anda. Nah, kalau pecat apa yang terjadi? Kita nggak dapat income lagi. Gitu. Maka yang baik adalah apa? Bangunlah network. Karena dengan network ini, itu adalah satu strategi bagaimana kita bisa menghasilkan uang ketika kita tidak aktif di lapangan. Kalau kita udah bangun tim dengan baik, gitu ya. Nah, ketika kita lagi tidur, tim di luar sana masih aktif bekerja, gitu. Mereka bangun jaringan yang begitu besar, maka penghasilan mereka itu akan menjadi penghasilan kita juga. Itulah yang saya maksud, itulah yang dimaksud oleh Warren Buffett. Jadi kalau kita tidak menemukan cara untuk kita menghasilkan uang, maka kita akan bekerja sampai mati. Gitu. Jadi marilah ciptakan strategi, ciptakan cara bagaimana kita bisa mendapatkan uang dalam kondisi kita tidur sekalipun. Salah satunya adalah dengan menjalankan affiliate di IoTrade, teman-teman. Nah, ini yang sangat luar biasa sekali. Teman-teman, bisnis di Indonesia itu tidak lepas dari yang namanya legalitas. Karena kalau kita tidak punya legalitas, maka umur kita nggak panjang, teman-teman. Ketika kita udah besar sedikit, gitu, kita nggak punya legalitas, udah pasti kita akan ditutup. Makanya, IoTrade itu benar-benar taat terhadap hukum. Jadi ketika IoTrade ini diluncurkan, yang pertama dilakukan oleh pengurus IoTrade adalah mereka mengurus izin. Supaya apa? IoTrade ini bisa panjang umurnya. IoTrade ini bisa kita pakai untuk selamanya, baik sebagai alat bantu trading ataupun menjalankan affiliate-nya. Gitu ya. Maka pada tanggal 17 Oktober kemarin, gitu ya, melalui Ruang Investasi Indonesia, akhirnya Ruang Investasi Indonesia itu legal, teman-teman. Gitu. Nah, IoTrade itu sendiri itu resmi menjadi bagian dari Ruang Investasi Indonesia. Nah, apa itu Ruang Investasi Indonesia? Ruang Investasi Indonesia adalah platform penasihat berjangka yang akan membimbing Anda dengan wakil penasihat bersertifikasi, berpengalaman, terpercaya, dan tentu telah tersertifikasi dan terdaftar di Bapepti dengan nomor 03-Bapepti-SI-PNB-7-2025. Jadi kalau teman-teman lihat di websitenya Bapepti, diklik aja ruang investasi. Maka di situ teman-teman akan ketemu yang namanya ruang investasi. Nah, di dalam ruang investasi itu ada yang namanya AIO Trade. Jadi IoTrade itu adalah bagian dari ruang investasi. Ruang investasi inilah yang kemudian mengurus segala kepengurusan, legalitas, dan lain sebagainya untuk IoTrade. Jadi kita sudah tergolong bisnis yang aman dan jangka panjang. Nah, kalau legalitasnya sudah ada, tradingnya aman, bangun affiliate-nya menguntungkan, maka tinggal satu dari kita. Lepas rem, tancap gas.
maka teman-teman akan suksesnya lebih cepat. Ini informasi tambahan. Edukasi rutin kita ada setiap Rabu, lalu Telegram juga kita ada setiap hari Jumat. Teman-teman boleh juga join untuk channel Telegram kita, kemudian YouTube juga kita punya, lalu web support juga kita punya. Selain itu untuk bikin Ayo Trade itu booming teman-teman, nah teman-teman boleh pesan kaos gitu ya, kaos eksklusif yang langsung dari Ayo Trade, harganya nggak mahal, hanya 95.000 per pieces, itu di luar ongkos kirim teman-teman. Seperti yang saya pakai saat ini, itu adalah kaos daripada Ayo Trade teman-teman. Nah, selain itu teman-teman yang bergabung sekarang, dan kemudian melakukan deposit minimal $50, nah itu teman-teman dapat yang namanya cashback sebesar 10%. Gitu. Di atas daripada $1.200 itu 15%, lalu ada 20%, 25%, sampai 30%. Ini berlaku selamanya, teman-teman. Jadi menariknya di Ayo Trade itu kita dapat banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada user. Dan tentu aplikasi juga, aplikasi kita termasuk adalah aplikasi yang sangat friendly, user friendly. Jadi teman-teman bisa gunakan itu dengan mudah. Support system akan selalu aktif untuk teman-teman, gitu ya. Kita ada presentasi, kemudian ada tindak lanjut, ada edukasi, dan tentu yang paling penting, teman-teman yang sudah VIP 1 boleh bergabung di WhatsApp grup nasional, karena di situ Anda akan dapat banyak informasi. Nah, cukup sekian dari saya. Semoga informasi yang saya berikan tadi menambah informasi yang baru, wawasan yang baru buat kita semua, dan yang pasti adalah kita maju bersama untuk kesuksesan bersama. Demikian penyampaian saya, dan saya persilakan jika ada di antara teman-teman yang ingin bertanya lewat chat, saya persilakan. Nanti saya akan jawab ya setiap pertanyaan teman-teman. Sekarang pukul 21.13, masih ada waktu untuk kita diskusi lagi tentang Ayo Trade, dan saya berharap teman-teman menyimak apa yang tadi saya sampaikan, karena ini adalah sebuah berita penting menurut saya. Dan kalau teman-teman bisa terapkan ini di lapangan, maka ya tentu income teman-teman itu akan jadi besar. Trading teman-teman juga akan menjadi oke, karena modal Anda itu bisa diambil dari affiliate yang Anda jalankan sekarang. Oke, ini ada pertanyaan masuk satu dari Ade Papua. Wah, salam hormat kakak. Kalau mau invest saja apakah boleh? Oke, itu sangat dianjurkan. Ya, kakak Ade Papua, kalau misalnya kakak cuma hanya untuk invest saja, ya memang fungsi utama dari Ayo Trade itu adalah sebagai alat bantu trading. Jadi cukup tempatkan saja modal trading di Binance atau di Bitget, lalu sambungkan Ayo Trade ke dalamnya, setelah itu trading. Tidak rekrut member, tidak masalah. Gitu. Jadi kakak nanti punya sumber income-nya dari profit trading. Seperti itu ya. Dari Mister Yoga, untuk belum bisa, apakah diajari sampai mahir? Betul Pak. Pertama yang akan mengajari Bapak Yoga itu adalah perekrut Anda, direct Bapak. Dia yang nanti akan membantu Bapak untuk mempelajari fitur-fitur daripada Ayo Trade, cara settingnya seperti apa dan bagaimana. Nah, kalau misalnya perekrutnya belum paham 100%, maka akan dibantu oleh leader terdekat secara struktur. Itu akan dibantu sampai bisa. Kalaupun itu tidak terlayani dengan baik, karena sekarang kan online ya, jadi kadang-kadang kita bisa dapat member, dapat leader yang kita juga nggak kenal gitu ya. Tapi nggak apa-apa, sepanjang teman-teman ada di dalam grup WhatsApp, grup Telegram, maka kita akan saling membantu. Nah, itu hebatnya komunitas Ayo Trade seperti itu. Kita tidak memandang ini grup siapa, ini grup siapa. Semua yang masuk di dalam grup Telegram itu adalah keluarga besar Ayo Trade. Jadi kita pasti akan bantu untuk menjelaskannya. Seperti itu, Mister Yoga. Oke, Mister Ogan, salam kenal. Baik, salam kenal juga.
Oke, ini dari Pak Yono Andalas. Bagus nih pertanyaannya. Menyimak dari penjelasan tadi berarti di IoTrade tidak ada istilah loss ya Pak? Ya, betul sekali. IoTrade tidak ada fitur loss. Kenapa? Karena pertama, kita tradingnya di spot. Jadi kalau spot itu hanya mengalami penurunan nilai saja. Dan kita yakin market itu akan kembali naik. Jadi untuk apa kita cut loss Pak? Kalau kita cut loss dan ternyata marketnya naik, kan kita rugi Pak. Gitu. Jadi yang dilakukan adalah kita tidak cut loss. Kedua, money management. Gitu. Bisanya punya $1.000, kan belinya cuma $50 aja. Sisanya kita simpan, pegang. Kalau nanti market turun, jangan cut loss, tapi beli lagi untuk transaksi kedua. Turun lagi, beli lagi untuk transaksi ketiga. Jadi nggak apa-apa, di transaksi pertama, kedua misalnya kita floating, tapi yang di transaksi terakhir kita kan beli di harga murah. Jadi itu pasti profit. Maka yang dilakukan apa? Harga naik, jual. Gitu. Jadi di kita tidak ada fitur untuk cut loss. Yang ada adalah money management yang kita jaga dengan baik. Ketika market turun, beli lagi, beli lagi. Gitu. Dan kalau misalnya market itu turun, ya kita hanya floating saja. Sabar saja menunggu sampai market naik, baru kemudian kita jual. Dari Pak Elias, total modal seluruhnya berapa untuk di Binance dan di IoTrade? Oke, untuk saat ini di IoTrade, Bapak Ibu cukup masukin trading fee senilai $50. Supaya teman-teman naik menjadi VIP 1 dan mendapatkan trading fee 50 plus 5. Karena setiap kita yang masukin trading fee $50, itu dapat cashbacknya 10%. Jadi 50 plus 5. Itu yang nanti teman-teman dapat. Nah, modal trading itu ditempatkan di Binance atau di Bitget. Sesuai dengan kemampuan modal kita masing-masing. Seperti itu ya. Wah, Mr. Ogan memberikan support nih. Bravo, Ayo Trade. Sukses bersama. Kota Medan, booming. Saya setuju sekali. Medan itu benar-benar luar biasa. Jadi, Pak, silakan boomingkan Ayo Trade di Medan dan sekitarnya. Sumatera Utara, Sumatera, Pulau Sumatera pada umumnya, itu perkenalkan Ayo Trade. Karena cepat atau lambat, orang-orang akan pakai Ayo Trade sebagai alat bantu trading. Karena hari ini Ayo Trade adalah fitur bot trading yang paling murah, Bapak Ibu. Yang paling murah, dan bahkan saya bilang gratis, teman-teman. Jadi, kalau ini kita dengungkan gongnya dengan kuat, maka orang-orang akan melihat, wah, ternyata selama ini saya pikir bot itu mahal. Karena saya pakai botnya mahal. Bayarnya sampai 25 juta. Kalau tahu ada Ayo Trade yang gratis, kenapa saya harus pakai yang 25 juta? Mendingan saya pakai yang gratis. Maka boomingkanlah Ayo Trade dimanapun teman-teman berada. Seperti itu. Dari Cuang, apakah pengisian untuk first buy amount untuk grid layer? Kapan bisa pengisian numerik manual? Terima kasih. Oke, first buy amount itu kita lakukan setelah kita melakukan setting. Jadi ada fitur di IO Trade itu adalah fitur bot, lalu di dalam fitur bot itu ada fitur settingan. Nah, teman-teman isi dulu settingan sesuai dengan analisa teman-teman, bikin penurunan berapa persen gitu ya. Kalau semua settingannya sudah selesai, lalu kemudian kita klik submit. Nanti setelah itu ada fitur start. Nah, ketika kita klik fitur start, nah di situ muncul kolom untuk first buy amount. First buy amount itu teman-teman isi. Nah, ketika kita isi, maka trade balance kita itu akan muncul secara otomatis. Berapa modal yang akan digunakan dengan settingan sekian, dengan first buy sekian. Kalau sesuai, ketika kita klik start, maka tradingnya langsung jalan, Pak. Jadi first buy amount itu kita akan isi di akhir dari settingan kita. Kurang lebih seperti itu, Pak. Punya modal 100, apa bisa pakai 10 layer, Pak? Dan nanti kalau mau nambah modal, boleh berapa sih? Oke, sederhananya gini, Pak. Kalau kita pakai Binance atau pakai Bitget, minimal first buy amount-nya itu kan $15. Jadi kalau Bapak punya $100, kita bagi 15. Maka yang bisa terpakai hanyalah 6 layer, teman-teman. Hanya 6 layer. Gitu loh. Jadi teman-teman setting semaksimal mungkin dengan menggunakan 6 layer.
Di kemudian hari bisa nggak di top up? Bisa banget. Top up, tinggal top up kemudian tambah layer aja. Karena kalau 6 layer itu menurut saya ya itu cenderung resikonya masih ada gitu. Dimana kalau misalnya market itu mengalami penurunan cukup dalam, nah di situ kita nggak bisa tahan penurunannya itu. Maka lebih bagus adalah layernya ditambah. Jadi kalau dengan $100, teman-teman trading hanya dengan 6 layer saja. PDF-nya bisa di-share di grup ya, bisa Pak. Pak Gusti Dana Yasa. Ya, nanti kita akan share di grup untuk PDF yang sekarang ini ya. Iya, kembali dari Pak Yono Andalas, berarti cara bayar gas fee-nya harus deposit minimal 50 USDT ke akun IoTrade ya Pak? Iya, betul sekali Pak. Jadi deposito gas fee itu larinya ke IoTrade, ke walletnya IoTrade. Nanti di wallet IoTrade itu Bapak konversi dari USDT ke trading fee. Maka disitulah trading fee-nya akan jadi trading fee dan status juga akan menjadi VIP 1. Nah, terima kasih Pak Yoga atas afirmasinya. Dari penjelasan tadi, tahun 2030 sudah ada benih di tahun ini. Kalau nggak belajar dan ditunda akan kecewa suatu saat nanti. Betul Pak, betul. Penyesalan itu datangnya belakangan Pak. Gitu ya. Penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau datangnya di depan apa ya? Jadi intinya gini, saya udah sampaikan bahwa banyak berita yang sudah mengabarkan bahwa 2030 itu eh, ekonomi dunia itu akan mengalami shutdown, gitu ya. Nah, dan kita udah lihat tanda-tandanya sekarang. Kalau teman-teman ada di industri konvensional, kita melihat bahwa Indonesia aja sekarang perputaran uangnya sangat seret sekali, teman-teman. Dan ternyata perdagangan global juga mengalami hal yang sama. Kalau teman-teman perhatikan sekarang, Trump itu lagi uring-uringan. Perang dagang di mana-mana. Utang Amerika juga membengkak. Dan kemungkinan jatuh temponya itu di arah ke 2030. Nah, itu adalah masa-masa kelam sebetulnya. Dan industri yang berkembang dengan pesat hari ini adalah industri yang bernapas di digital. Jadi kalau kita tidak mengikuti industri itu, teman-teman, maka kita akan jadi korban. Gitu. Nah, jalannya sudah terbuka, saya udah kasih jalannya. Salah satunya adalah lewat IoTrade, teman-teman trading, teman-teman bangun affiliate, ada uang, jangan boros-boros, hemat, simpan aja, cicil Bitcoin, cicil Bitcoin, cicil Bitcoin. Dari profit yang ada, teman-teman trading, profit yang ada, cicil Bitcoin, teman-teman. Gitu ya. Sampai nanti 3030, banyak perusahaan tutup, otomatis banyak juga karyawan di PHK. Nah, kalaupun misalnya kita adalah karyawan dan kemudian kita kena PHK, kita PHK-nya dengan happy. Kenapa? Karena Binance kita isinya ada kurang lebih sekitar 2 BTC. Kalau satu BTC itu 20 miliar, ya berarti 2 BTC-nya 40 miliar. Jadi PHK-nya jadi PHK orang kaya. Kembali lagi, persiapannya adalah sekarang dengan IoTrade. Isian tiap grid misalnya layer 1, 2, dan seterusnya diisi manual sesuai keinginan. Bukankah flat dari FBA? Oke, menarik sekali. Pak Cuang, jadi gini, inilah menariknya IoTrade dibanding bot yang lain ataupun bot bawaan dari bot uh, exchanger. Pengisian FBA di kita, pengisian grid di kita atau layer di kita, itu tidak mengikuti FBA, Pak. Gitu. Jadi misalnya nih, kalau bot yang lain, contoh nih, di layer pertama dia bikin 2%. Maka penurunan layer kedua, ketiga, dan seterusnya itu 2% semua, Pak. Tapi kalau di IoTrade, Bapak bisa merubahnya. Contoh, di layer pertama penurunan 0,5%. Layer kedua bisa bikin 1%. Layer ketiga bisa bikin 3%. Layer keempat bisa bikin 0,5%. Jadi pengisiannya itu kita yang isi sendiri dan sangat fleksibel, tidak kaku. Makanya kenapa sudah dilakukan perbandingan antara bot trading IoTrade dengan bot trading yang lain dengan skema grid yang sama, profitnya jauh lebih bagus di kita. Kenapa? Karena fleksibilitas kita
Itu jauh lebih efisien dibanding bot lain yang terkesan kaku. Dari Purwanto, saya pernah menggunakan bot BitGet, First Buy, atau dana per grid bisa kecil. Apakah setting IO-Trade bisa diusulkan diperkecil dari 15 sampai memaksimalkan layer grid? Saat ini kita tetap menggunakan yang 15 ya Pak. Saya kurang begitu tahu kalau yang bawaan bot, tapi kita pernah coba bikin 10 ketika First Buy, tapi prosesnya nggak bisa Pak. Jadi untuk saat ini minimal First Buy-nya adalah $15. Seperti itu ya Pak. Saya belum paham dengan fungsi modal kita yang di Binance dan di IoTrade. Tolong jelaskan Pak. Ini dari Pak Elias. Jadi gini Pak, modal kan ada dua nih. Satu kita tempatkan di Binance, satu kita tempatkan di IoTrade. Binance ini adalah modal trading kita. Jadi misalnya Bapak mau trading manual pun, duitnya ada di Binance. Trading pakai bot pun, duitnya ada di Binance. Gitu ya. Nah, lalu kalau kita pakai IoTrade, berarti IoTrade ini kita masukin ke dalam Binance. Sebab yang nanti akan trading itu adalah IoTrade. Nah, di setiap kali profit, ada sistem bagi hasil 80-20. Nah, tradingnya di Binance, tentu profitnya di Binance. Jadi kalau misalnya kita sudah profit $10 di Binance, harusnya IoTrade itu mengambil $2 dari Binance. Tapi itu tidak bisa dilakukan, Pak. Karena yang boleh melakukan withdraw hanyalah pemilik akun Binance itu, Pak. IoTrade tidak bisa mengambil hak dia yang $2 tadi. Makanya kenapa kita harus menyediakan saldo cadangan yang ada di IoTrade. Sehingga ketika nanti profit terjadi di Binance, $10, $10-nya tidak dipotong. Yang dipotong nanti adalah saldo cadangan kita yang ada di IoTrade senilai $2. Gitu. Jadi sistemnya seperti itu. Gambaran lain gini, teman-teman mungkin ada juga yang pengguna ojek online ya, driver Grab atau Gojek gitu ya. Nah, teman-teman kalau punya aplikasi itu kan kita mesti menyediakan saldo cadangan di dompet kita kan. Jadi kalau nanti ada customer gitu ya, dia kemudian bayarnya cash, nah itu kan Gojek atau Grab kan harus ambil keuntungan dari situ ya. Nah, karena customernya itu bayar cash, maka secara otomatis Grab itu akan potong dompet di saldo kita sebagai sharing profitnya dia, sebagai bagi hasilnya dia. Nah, konsepnya itu sama dengan IoTrade. Kurang lebih seperti itu, Pak. Isian volume USDT-nya, Bapak, bukan presentasi. Maaf mengulang, Pak. Oh, ya, 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 ya. Oke, kalau untuk first buy amount, saat ini kita masih flat, tidak martingale. Flat. Jadi kalau misalnya pengisian layer first buy-nya adalah $15 atau $20, maka di layer kedua, ketiga, dan seterusnya dia akan menggunakan sesuai dengan nilai first buy. Kalau 15, ya udah 15 saja terus. 20 sampai layer terakhir 20. Kita lagi mengusulkan untuk menggunakan skema martingale. Jadi misalnya di layer pertama 15, di layer kedua isi berapa, layer ketiga berapa, makin ke bawah makin gede supaya profitnya makin kencang. Nah, itu sementara diusulkan. Namun untuk saat ini statusnya untuk first buy-nya kita flat. Terima kasih, Pak. Oke, kita sudah ada di penghujung waktu. Sekarang sudah 21.30 ya. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi ya. Ini dari Bapak Diko. Saya baru ngisi fee 2 hari ke belakang, tapi saya belum mengisi BitGet. Yang saya mau tanyakan kalau belajar settingan di grup mana ya Bang? Karena di grup Fit tak lihat di apa nih di grup VIP 1 mungkin ya. Salam dari Ciamis. Oke, baik Pak. Gini aja Pak. Pertama Bapak tanya kepada
perekrut Bapak, gitu ya, tolong masukkan saya ke grup VIP 1 nasional, gitu. Lalu yang kedua, minta sama perekrut Bapak untuk mengajarkan cara settingannya. Nah, kalau perekrut Bapak itu belum paham, nah minta dipertemukan dengan leadernya. Leadernya tentu leader VIP yang terdekat ya. Kalau misalnya leadernya nggak bisa juga, di atasnya kan ada leadernya juga. Nah, itu bisa ditanyakan. Nah, selain daripada itu, kalau Bapak sudah masuk di dalam grup WhatsApp, bertanyalah di sana untuk settingannya. Nanti pasti dari antara kami, itu kita akan ngasih bentuk settingannya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Salam untuk warga Ciamis. Biarlah warga Ciamis banyak jadi member Ayo Trade lewat tangan Bapak. Dengan Pak Diko. Oke. Saya kasih waktu untuk dua penanya lagi. Dan setelah itu kita akan mengakhiri pertemuan dahsyat kita di malam hari ini. Yang stay masih tetap ada 59 orang. Ini luar biasa sekali ya teman-teman ya. Pertanyaan dari Pak Welem, macam loss-nya gimana Pak? Ada nggak Mas? Oke, di Ayo Trade kita nggak ada fitur untuk stop loss. Jadi ketika market itu turun, yang terjadi hanyalah floating. Kita nggak ada stop loss. Gitu. Kenapa kita nggak ada stop loss? Karena kita meyakini trading di spot itu tergolong aman. Kedua, pemilihan koin untuk trading pun kita udah pilih yang bagus di depan. Sehingga kalaupun misalnya market itu turun, kemungkinan besar untuk naik itu ada Pak. Gitu. Dan yang ketiga, manfaatkanlah fitur grid dengan 100 layer tadi. Teman-teman boleh pakai 10 layer, 20 layer, atau 30 layer. Karena kalau kita pakai grid, teman-teman, walaupun di area atas misalnya kita floating karena market turun dalam, tetapi di area bawah, itu kita masih ada peluang profit, teman-teman. Jadi nyangkut tetapi ada profit. Gitu. Makanya kita nggak pernah cut loss dan Ayo Trade tidak ada fitur untuk cut loss. Oke, ini terakhir dari Pak Yono Andalas. Jadwal Zoom setiap hari apa, Pak? Baik, Zoom setiap hari Rabu untuk Zoom nasional. Lalu kemudian hari Jumat kita ada obrolan melalui Telegram. Jadi saat ini apa namanya, Ayo Trade secara community berbagi informasi itu dalam bentuk dua jadwal. Setiap hari Rabu lewat Zoom seperti sekarang ini dan setiap hari Jumat melalui Telegram jam 8 sampai selesai. Saya rasa cukup sampai sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada pertanyaan atau pernyataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Semoga bisa dimaafkan dan yang paling penting adalah persiapkan diri kita karena sebentar lagi kita ada di era bull run di mana semua market akan mengalami kenaikan dan kita akan panen bersama. Salam sukses buat kita semua. Salam cuan tumpah-tumpah. Selamat pagi.